Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabilana Altafunis Feren Amani dari kelas 11-8, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan seni musik, matpel seni budaya. Daftar isi. 1. Pengertian musik. 2. Pendapat menurut para ahli. 3. Unsur-unsur musik yang terdiri dari perkembangan musik di Barat dan perkembangan musik di Nusantara. 4. Jenis-jenis musik berdasarkan sumber bunyi dan fungsi. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Pengertian musik. Musik adalah nada atau bunyi yang disusun demikian rupa sehingga mengandung ritme, lagu, dan keharmonisan. Musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre, menurut wikipedia.com. Di sini baru terjelaskan dalam beberapa unsur, dan nanti saya akan menjelaskannya dalam unsur yang lebih detail dan lengkap. Pengertian musik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dele Joyo, seni musik adalah melodi yang syairnya berupa alam semesta, di mana musik bisa menambah pengetahuan dan pandangan mengenai banyak hal lain di luar musik. Lalu menurut Alfred Erbach, musik adalah bahasa dunia yang tidak perlu diterjemahkan karena musik berbicara dari jiwa ke jiwa. Lalu terdapat sejarah perkembangan musik. Yang pertama, di Barat. Pertama, zaman kuno atau Yunani dan Romawi. Musik Barat berakar dari peradaban Yunani kuno, di mana musik dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan dan filsafat. Teori musik seperti harmoni dan skala dikembangkan oleh filsuf seperti Pythagoras. Tentunya Pythagoras tidak terdengar asing dong di kuping kita. Ya benar, Pythagoras juga merupakan salah satu materi di matematika, di mana pencetusnya adalah sesuai dengan nama materi tersebut, yaitu Pythagoras. Beliau bukan hanya pencetus matematika, namun ternyata juga filsuf dari beberapa bidang studi, salah satunya adalah musik. Di Romawi kuno, musik lebih difokuskan pada hiburan dan upacara kenegaraan, dengan pengaruh kuat dari budaya Yunani. Lalu di abad pertengahan, tahun 476 sampai 1400. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, musik menjadi sangat dipengaruhi oleh gereja Katolik. Perkembangan notasi musik dimulai pada periode ini, memungkinkan penyebaran musik secara lebih luas. Jadi pada abad pertengahan ini, musik terkenal cukup luas dibandingkan sebelumnya tentu saja. Selanjutnya, zaman Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600. Periode ini ditandai dengan kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan. Musik menjadi lebih kompleks dengan penggunaan filofoni dan harmoni yang lebih kaya. Jadi dengan berkembangnya dan bangkitnya seni dan ilmu pengetahuan membuat yang unsur-unsur seni di musik ini menjadi lebih kaya seperti polifoni dan harmoni. Selanjutnya, zaman Barok pada tahun 1600 sampai 1750. Era Barok memperkenalkan bentuk musik seperti opera, oratorio, dan konserto. Musik pada periode ini dikenal dengan ornamen yang kaya dan ekspresi emosional yang mendalam. Jadi jika kalian melihat opera itu pencetusnya pada zaman Barok. Okay, next. Zaman klasik pada tahun 1750 sampai 1820. Periode ini menekankan keseimbangan, kejelasan, dan struktur formal dalam musik. Komposer seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven menjadi tokoh sentral. Jadi beliau-beliau ini seorang komposer yang menjadi tokoh utama dalam zaman klasik. Selanjutnya adalah zaman romantik pada tahun 1820 sampai 1900. Munculnya romantisme merupakan suatu kritik terhadap zaman klasik yang dianggap kaku. Seperti yang sudah dijelaskan, pada zaman klasik itu strukturnya formal, makanya di romantik ini menganggap bahwa zaman klasik itu kaku karena formal. Oke, back to the topic. Gerakan ini merupakan suatu gerakan kebudayaan yang memberikan penekanan pada emosi, imajinasi, dan individualisme. Individualisme yang dimaksud bukan mengarah negatif, melainkan seperti
diri seseorang ini, pelaku dalam musik, agar lebih bisa mengekspresikan emosinya seperti senang, sedih, bahagia, dan juga pemikirannya dari imajinasinya melalui diri dia sendiri di musik ini. Oke, next. Lalu zaman modern, tahun 1900 sampai sekarang. Pada abad ke-20 dan 21 menyaksikan eksplorasi berbagai gaya dan teknik baru dalam musik. Genre seperti jazz, rock, dan pop, serta elektronik muncul dan berkembang pesat. Selanjutnya, sejarah perkembangan musik di Nusantara. Yang pertama, masa prasejarah sebelum abad ke-7 Masehi. Ternyata musik di Nusantara sudah ada sejak masa prasejarah, digunakan dalam ritual dan kepercayaan spiritual masyarakat. Instrumen yang digunakan dari alam, seperti kayu, bambu, dan batu. Musik ini berfungsi sebagai sarana dan komunikasi dan ekspresi budaya. Jadi pada masa prasejarah ini, alat yang digunakan untuk musik tentu saja dari alam karena keterbatasan segala-galanya hanya seperti kayu, bambu, dan batu. Lalu, masa Hindu-Buddha sekitar abad ke-7 Masehi. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha berasal dari negara timur atau yang lebih tepatnya India, musik mulai digunakan dalam upacara keagamaan dan kegiatan istana. Pada abad ke-7 Masehi, saat masa-masa Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, memang sebagian besar kerajaan di Indonesia itu tentunya berbasis Hindu-Buddha, oleh karenanya digunakan dalam upacara keagamaan dan kegiatan istana. Oke, alat musik seperti gamelan berkembang pesat, menjadi bagian penting dalam pertunjukan seni dan ritual agama. Bahkan gamelan sampai sekarang itu bisa dibilang tidak, walaupun mungkin ada kemunduran dalam penggunaannya, namun gamelan tidak pernah kalah dalam perkembangan zaman dan tidak pernah terlupakan karena gamelan sendiri seperti seolah suatu ciri khas Indonesia. Oke, selanjutnya masa Islam abad ke-13 Masehi dan seterusnya. Kedatangan Islam membawa alat musik seperti rebana dan gambus. Musik digunakan dalam dakwah dan perayaan keagamaan, memperkaya khazanah musik tradisional Indonesia dengan nuansa Timur Tengah. Jadi karena Islam dibawa oleh negara Timur Tengah, of course ini vibes-nya itu vibes negara Timur Tengah dong. Dan musik dalam Islam ini digunakan untuk dakwah, yaitu agar orang-orang yang bukan beragama Islam tertarik untuk bergabung menjadi agama Islam melalui musik. Oleh sebab itu disebut dakwah. Selanjutnya, masa kolonial abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Saat itu penjajahan Portugis memperkenalkan musik fado yang kemudian berasimilasi menjadi keroncong. Jadi, keroncong itu merupakan hasil dari asimilasi musik fado dari negara maksudnya Portugis. Belanda membawa musik klasik Eropa, mempengaruhi perkembangan musik orkestra dan pendidikan musik formal di Indonesia. Jadi Belanda bukan hanya mengajarkan mengenai materi perhitungan dan tulis, namun ternyata juga mengajarkan tentang musik di negara Indonesia. Atau saat itu Hindia Belanda. Oke, next. Masa kemerdekaan dan modern 1945 hingga sekarang. Setelah kemerdekaan, musik Indonesia berkembang pesat. Tahun 1960-an muncul genre pop dan rock dengan musisi seperti Titiek Puspa dan Rhoma Irama. Dangdut berkembang dari perpaduan musik Melayu dan India. Era digital membawa genre seperti EDM dan hip hop ke panggung nasional. Unsur-unsur musik. Yang pertama, melodi, yaitu rangkaian nada yang tersusun secara berurutan membentuk suatu kalimat musik yang indah. Kedua, irama atau ritme, yaitu pola gerakan atau durasi bunyi panjang dan pendek, cepat atau lambat yang teratur. Tiga, harmoni, gabungan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan dan terdengar selaras. Keempat, tangan nada atau skala, yaitu susunan nada secara berjenjang dari nada rendah ke tinggi atau sebaliknya. Kelima, tempo, yaitu kecepatan birama atau ketukan dalam musik.
6. Dinamika, yaitu tingkatkan keras lembutnya bunyi dalam musik. Dan yang terakhir, timbre atau warna suara, yaitu ciri khas suara dari sumber bunyi atau alat musik atau suara manusia. Lalu terdapat jenis-jenis musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama terdapat idiofon, yaitu sumber bunyi berasal dari getaran tubuh alat musik itu sendiri. Contohnya gong, drum, dan juga angklung. Selanjutnya ada membranofon, yaitu sumber bunyi berasal dari membran atau selaput yang dipukul. Contohnya ada drum, rebana, dan juga gendang. Selanjutnya ada aerofon, yaitu sumber bunyi berasal dari getaran udara dalam rongga alat musik. Contohnya harmonika, trompet, dan juga seruling. Lalu ada kordofon, yaitu sumber bunyi berasal dari getaran dawai atau senar. Contohnya adalah gitar, biola, dan juga harpa. Lalu yang terakhir elektrofon, yaitu sumber bunyi berasal dari tenaga listrik atau elektronik. Contohnya gitar listrik dan keyboard musik. Lalu jenis-jenis musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama melodis, berfungsi untuk memainkan melodi atau rangkaian nada. Contohnya adalah biola, trompet, dan juga pianika. Lalu yang kedua harmonis, yaitu berfungsi untuk memainkan harmoni atau gabungan beberapa nada. Contohnya adalah gitar, piano, dan juga keyboard musik. Yang terakhir adalah ritmis, yaitu berfungsi untuk mengatur irama atau ritme dalam musik. Contohnya adalah drum, rebana, dan juga gong. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah musik merupakan seni bunyi yang mencakup melodi, ritme, dan harmoni, berfungsi sebagai ekspresi emosi dan budaya. Perkembangannya beragam, dari tradisi barat, timur, hingga nusantara, dan 2 diantaranya tadi kita bahas. Masing-masing dengan ciri khasnya of course. Berdasarkan sumber bunyi, musik bisa vokal, instrumental, atau elektronik. Sementara fungsinya meliputi hiburan, ritual, dan terapi. Pada intinya, musik adalah bahasa universal yang terus berevolusi, namun selalu relevan dalam kehidupan manusia. Karena yang tadi dikatakan oleh Afet, bahwa musik adalah bahasa dari jiwa ke jiwa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.